Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Tufatul Jamilah dan saya bersama rekan saya di sini ada Nur Fadilah. Nah, kami di sini ingin sedikit memaparkan penjelasan mengenai praktikum hukum Om yang mana sebagai salah satu acuan kalian nih dalam melakukan praktikum nantinya. Nah, sebagaimana kita ketahui, bunyi dari hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Maka dari itu, semakin besar tegangan atau beda potensial, maka semakin besar pula arus yang mengalir. Nah, dalam praktikum hukum Ohm atau praktikum pada umumnya, Eee, penting juga nih kita mengetahui tujuan dari praktikum. Nah, jadi kita juga harus mengetahui nih tujuan dari praktikum yang akan kita lakukan atau praktikum yang akan kita uji. Nah, untuk mengenai tujuan tersebut akan dijelaskan oleh Kak Adela. Mungkin Kak Adela Oke, ya makasih dipersilakan Kak. Kak Adela. Iya. Oke, yang pertama di sini ada tujuan ya. Nah, apa sih tujuan kita melakukan praktikum hukum Om di sini? Yang pertama itu, mahasiswa dapat memahami teori hukum Om. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menentukan nilai arus dalam suatu rangkaian. Next, Kak. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan dalam praktikum hukum Om di sini, berhubung praktikum ini dilaksanakan secara online, jadi yang kita butuhkan itu ada laptop, koneksi internet, eh, artinya koneksi internet ini harus kita pastikan dalam keadaan stabil gitu ya. Terus ada aplikasi Pet Colorado, sebagaimana yang sudah tertera di modul linknya ya Kak. Iya, Kak Adela. Kemudian ada alat dan bahan setelah kita membuka aplikasi Pet Colorado tersebut. Nah, yang pertama itu ada resistor satu buah, ada voltmeter satu buah, ampere meter satu buah, baterai satu buah, saklar satu buah, dan kabel penghubung secukupnya. Nah, setelah kita menyiapkan nih alat dan bahan yang sudah kakak sebutkan tadi, kemudian kita rangkai tuh alatnya seperti yang sudah tertera pada gambar di sini. Namun sebelumnya jangan lupa kita harus nyantumin besar tegangan sama hambatan untuk menentukan nilai arus dari rangkaian tersebut. Nah, lebih jelasnya dalam hal ini akan dijelaskan oleh Kak Tufa kembali. Silahkan Kak Tufa. Ya, terima kasih Kak Dela. Oke, untuk langkah kerja. Nah, kita bisa lihat nih di sini ada rangkaian praktikum yang akan kalian buat dalam hukum Om. Nah, di sebelah kiri layar di sini ada alat dan bahan, begitupun di sebelah kanan di sini ada dua multimeter yaitu voltmeter dan ampere meter. Begitupun di sini ada kabel penghubung, ada baterai, ada resistor dan ada saklar. Nah, semua komponen tersebut kita satukan menjadi rangkaian seperti ini. Nah, dan dihubungkan dengan kabel penghubung. Nah, di sini ada tegangan. Dalam data percobaan, tegangan dan hambatan ini kita ubah terlebih dahulu yang mana akan menghasilkan arus yang ada di sini nih, ampere meter di sini. Nah, di sini tegangannya kita ubah sesuai dengan data percobaan yang ada di modul atau sesuai dengan angka yang ditentukan oleh laboran gitu. Di sini misalkan 23 volt atau 8 volt dan lain sebagainya. Cara mengubahnya seperti itu ya. Begitupun dengan hambatan, tidak jauh beda cara mengubahnya dengan tegangan. Di sini misalkan 12 ohm atau 22 ohm. Nah,
di sini kita sudah ubah nih hambatannya 22 ohm dan tegangannya 8 volt. Kemudian sebelum kita melakukan simulasi, kita tutup terlebih dahulu saklar yang ada di sini, kita tutup seperti ini. Nah, di sini yang biru-biru ini adalah arusnya ya, mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, di sini di ampermeter ini, nah ini yang kita cari yaitu arusnya. Arusnya yang kita hasilkan di sini contohnya yaitu 0,36 ampere. Seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya Kak Dela. Iya, benar Ya. banget, Pak. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, kalian sesuaikan ya dengan data percobaan. Di sini ada gambaran data percobaan yang akan kalian sesuaikan dengan praktikum kalian. Di sini ada 3 percobaan, di mana masing-masing percobaan di sini terdapat 3 pengulangan. Tabel 1 resistor 20 ohm dan tegangannya 5 volt. Dan tabel 2, tabel 3-nya itu berbeda dengan resistor yang sama. Cuman di sini tegangannya yang berbeda. Kurang lebih seperti itu ya Kak Dela. Iya, benar. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Kak Dela mengenai praktikum ini? Lanjut Kak mengenai itu pengolahan datanya. Oh iya. Nah, untuk pengolahan datanya, setelah kita menyelesaikan data percobaan ini, kita olah datanya. Nah, kita sudah dapatkan nih hasilnya dari praktikum melalui aplikasi Pet Colorado yang tadi. Kemudian kita olah di pengolahan data menggunakan rumus hukum Ohm. Nah, kalian simpulkan apakah data yang kalian ambil dalam praktikum online ini apakah sama dengan rumus hukum Ohm ataukah berbeda? Nah, kalian akan simpulkan, kalian akan jelaskan, paparkan dalam laporan praktikum akhir kalian, itu dalam pembahasan, yang dimana kalian akan jelaskan nih eh, sama atau tidak praktikum online dengan praktikum secara langsung ataupun dengan rumus hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Kurang lebih seperti itu ya Kak Dela. Mungkin ada tambahan nggak nih dari Kak Dela mengenai Iya, udah hukum cukup. Ohm? Sudah Iya cukup Kak, ya? dari Bella udah cukup nih. Oke, mungkin saya stop share. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai praktikum hukum Ohm ini yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan di lain waktu sama kakak-kakak yang ada di sini nih, Mai Kadela ataupun dari kakak sendiri. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Tetap semangat terus semuanya dalam menjalani praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak kasih. Atufa. Makasih ya Kak Dela. Iya.